Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain
Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin, amin, amin. Amin, amin, Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali di rumah Tuhan dalam ibadah online kita. Saya percaya hadirat Allah ada di tengah-tengah kita, kasih-Nya, kuasa-Nya menyertai kita semuanya. Biarlah walaupun secara online kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi biarlah kita boleh beribadah dengan sungguh, dengan beribadah dengan penuh sukacita, karena kita tahu Allah kita, Allah yang penuh kasih dan rahmat. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Lia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur karena punya Allah yang sangat mengasihi kita. Hati kita limpah dengan syukur karena Yesus tinggal di dalam hati kita. Mari kita bersukacita, kita bersatu hati memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Kekuatan, haleluya, haleluya. Mau bersorak bagimu, mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku, haleluya. Sukacita surga biarlah nyata di dalam hidup kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah
kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatan. Haleluya, kami mau bersorak bagiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata. Sukacita, sukacita surga nyata. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus yang kita sembah, Dia Yesus yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, dalam kondisi apapun, saya ingin mengajak setiap kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau mencari hadirat Tuhan, kita mau sembah Dia, karena kita percaya rancangan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita baik bagi kita. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran akan firman Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Kami tak takut Tuhan, karena kami punya Engkau. Sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah.
setiap kami Tuhan. Tangan-Mu indah, Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa-Ku percaya, kami percaya Tuhan, dan jangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya, kami percaya kasih-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu limpah. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah bagi kami. Kami percaya Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau layak terima pujian. Engkau layak Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di belakang. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, kami nyanyi Hosana bagi Engkau Raja, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang layak disembah. Karena Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta seluruh alam semesta ini. Siapakah kami ini Tuhan boleh layak menyembah Engkau, kalau bukan oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kami yang penuh dengan dosa, tetapi dikuduskan oleh Allah, boleh datang ke tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, dan biarlah dari tahta-Mu yang kudus, Engkau akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Firman yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Firman yang akan menjadi terang dan pelita bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah dan bersabdalah kepada kami semuanya. Dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Kita semua yang percaya berkata, amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dan satu tema yang sedikit menggelitik bagi kita, jangan bunuh dirimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu orang ini orang yang sangat terkenal khususnya di Jerman, namanya Thomas Kiefer. Dia adalah Menteri Keuangan saudara dari negara bagian Hesse. Negara, kalau kita tahu Jerman itu berbentuk negara-negara bagian atau federasi. Nah, salah satu dari negara bagian itu namanya adalah Hesse. Dan Menteri Keuangannya bernama Thomas Kiefer. Dan negara bagian Hesse ini adalah membawai akan pusat daripada keuangan Jerman dan juga di Eropa, khususnya di kota yang namanya Frankfurt. Nah, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 28 Maret 2020 ini, dia ditemukan mati, bunuh diri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Menteri Keuangan dari sebuah negara yang terkenal, bahkan membawai pusat keuangan di Jerman, bahkan di Eropa, itu bisa bunuh diri? Rupanya setelah diteliti lebih lanjut, dia memiliki kekhawatiran yang begitu luar biasa. Yaitu apa? Bagaimana masalah perekonomian ini setelah COVID-19. Jadi dia begitu stres, dia begitu putus asa membayangkan situasi yang akan dihadapi oleh negaranya, bahkan oleh banyak negara yang lain. Karena dia stres, dia putus asa, dia tidak kuat nanggung itu. Akhirnya saudaraku, dia bunuh diri. Padahal ini orang, saudaraku, adalah orang yang sangat terkenal. Bahkan Perdana Menteri bagian Hesse berkata, ini orang adalah orang satu-satunya yang mungkin bisa menolong kita di saat-saat kita mengalami kesulitan ekonomi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tetapi akhirnya dia hanyalah menjadi mayat belaka karena dia bunuh diri. Saudaraku, ada banyak penyebab orang bunuh diri. Dan kebanyakan orang-orang yang bunuh diri itu, saudaraku, karena apa? Memiliki depresi yang hebat. Keputusasaan yang begitu luar biasa. Sampai dia tidak lagi bisa tahan menghadapi situasi dan keadaan yang ada. Menurut sebuah penelitian di Indonesia saja, ada sekitar 10.000 orang yang apa, saudaraku, bunuh diri di Indonesia. Dan di dunia ini, saudaraku, setiap menit ada sekitar 2 orang yang bunuh diri. Artinya dalam setahun ada 1,2 juta orang yang bunuh diri. Ini sebuah angka statistik yang sangat mengerikan, saudaraku. Dan orang bunuh diri, saudaraku,
ada berbagai macam sebabnya. Paling tidak ada 9 penyebab orang bunuh diri. Yang pertama adalah depresi, trauma, dibully saudaraku, gangguan kepribadian, pencandu narkoba dan alkohol, gangguan makan. Nah, ini perlu dijelaskan kenapa ini menjadi penyebab bunuh diri. Karena ada orang-orang yang mungkin dulunya gemuk saudaraku, kemudian melakukan diet, dan ketika dia sudah kurus dia tidak mau kembali dalam makanan seperti biasa karena dia takut saudaraku apa? Takut dia akan gemuk lagi, kemudian dia dibully lagi saudara. Sehingga walaupun dia sudah kurus kering, dia tetap melakukan diet yang ketat. Dan itulah yang menyebabkan akhirnya dia secara pelan-pelan dia sedang membunuh dirinya sendiri. Tidak memiliki pekerjaan, masalah percintaan, dan kita tahu ada banyak kalau kita membaca di koran, di surat kabar, di media sosial. Kemudian juga apa saudaraku? Sakit parah yang tidak ada harapan sembuh. Jadi orang berkata, ngapain aku sakit sehingga tidak sembuh-sembuh. Jadi lebih baik aku mati sekarang. Inilah penyebab. Tetapi semuanya itu sebetulnya ada satu yang menyebabkannya, yaitu apa? Rasa keputusasaan yang luar biasa. Sampai kepada sebuah depresi yang begitu luar biasa. Karena dia tidak pernah bisa melihat jalan keluar. Semuanya menjadi hancur lebur. Semuanya menjadi gelap. Dan tidak mempunyai kekuatan apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca ada seorang juga yang mencoba bunuh diri. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai dengan 31 demikian. Kejadiannya di kota Filipi. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia menghantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah ini diawali ketika Paulus dan Silas dipenjara di kota Filipi tanpa ada kesalahan. Dia bukanlah pembunuh, dia juga bukan korupsi, dia juga bukan mengadakan perusakan atau pemberontakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dia lakukan hanya dia membebaskan seorang perempuan yang dikuasai oleh roh setan sehingga dia bisa menenung, dan itu rupanya dikaryakan oleh beberapa orang yang cukup kuat di kota Filipi. Dan ketika orang ini dilepaskan dari kuasa setan, wanita ini menjadi sembuh saudaraku. Maka dia tidak bisa lagi menenung, maka tuan-tuannya kehilangan penghasilannya. Dan itulah yang membuat mereka marah. Sehingga akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan di dalam penjara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita dituduh yang bukan-bukan. Tetapi itu bukan milik kita. Para rasul, anak-anak Tuhan sejak zaman dahulu sudah mengalami itu semuanya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika mereka di penjara, apa yang mereka perbuat? Apakah mereka kemudian menggerutu, bahkan mereka marah kepada Tuhan? Tuhan, aku kan sudah melayani Engkau sampai ke kota Filipi ini. Tetapi kenapa justru bukan sambutan, bukan banyak orang yang datang mendengar khotbah, bertobat, tetapi kenapa aku justru harus menderita di sebuah penjara dengan belenggu-belenggu yang begitu kuat?
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini juga terjadi dalam hidup kita. Bukankah seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita nyalahkan Tuhan, kita nyalahkan gereja, kita nyalahkan banyak orang, siapapun yang bisa kita jadikan kambing hitam. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Silas tidak melakukan itu. Justru di tengah-tengah penjara yang begitu mengerikan, mereka memuji Tuhan. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang berat dalam hidup kita, hendaklah kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam pujian. Ada kuasa yang ajaib. Dan itu bukan hanya terjadi di perjanjian lama. Di perjanjian baru pun kita melihat ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, ada kuasa yang ajaib, ada kuasa yang luar biasa. Sehingga apa saudaraku? Belenggu-belenggu itu terlepas. Pintu-pintu semuanya terbuka. Akibatnya saudaraku, ketika kepala penjara melihat bahwa pintu-pintu terbuka, belenggu-belenggu daripada para tawanan itu lepas, dia mau bunuh diri. Kenapa? Karena percuma aku hidup. Aku tidak lagi bisa menjaga dengan baik. Ternyata tawanan-tawanan, orang-orang yang di penjara, yang ada dalam pengawasanku, sekarang mereka semuanya terlepas. Dan hukuman untuk itu tidak ada lain saudaraku, adalah hukuman mati. Karena dia sudah lalai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Keputusasaan yang begitu luar biasa itulah, depresi yang begitu luar biasa itulah yang membuat saudaraku, kepala penjara itu mau bunuh diri. Lebih baik aku bunuh diri daripada aku dipermalukan dan ujung-ujungnya semuanya menunjuk kepada hukuman mati. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Kisah pasal 16 ayat 30, bahwa Paulus dan Silas berkata, jangan engkau celakakan dirimu. Dan dia kaget saudaraku. Makanya lalu apa yang terjadi? Ternyata saudaraku, tawanan khususnya Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Dan dia surprise saudaraku. Makanya ayat 30 berkata, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah depresinya, di tengah-tengah saudaraku rasa putus asa yang begitu mendalam, dan hari depan yang tidak ada harapan, karena pasti dia akan mati, karena dia lalai saudaraku. Tiba-tiba dia mendengar sebuah suara yang berkata, jangan celakakan dirimu. Dan dia kaget karena apa? Paulus Silas tidak melarikan diri, saudara. Dan yang ajaib, saudara, lalu dia bertanya, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia seperti menerima sebuah berita yang begitu luar biasa. Dari apa yang menjadi kegelapan menjadi terang. Dan dia sadar, ini orang bukan orang-orang biasa. Ini orang pasti orang-orang yang luar biasa. Bisa membuka semua pintu dan belenggu-belenggu. Tapi mereka tidak melarikan diri. Makanya dia berkata, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawaban daripada Paulus dan Silas berkata apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Silas dengan tegas menjawab, kalau engkau ingin selamat, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini sebuah ungkapan
yang luar biasa. Bahwa ternyata Paulus dan Silas dengan tegas, orang bisa diselamatkan jika dia percaya kepada Yesus Kristus. Dan bukan hanya engkau, tetapi juga seisi rumahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena memang firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah pasal 4 ayat 12. Inilah jawaban bahwa di dalam Yesuslah ada satu-satunya jalan keselamatan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana kita bisa diselamatkan. Dan itu jawaban daripada Paulus dan Silas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ingin ngajar kepada kita. Keselamatan itu bukan hanya berbicara tentang keselamatan di dunia ini. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Silas ingin mengingatkan kepala penjara itu bahwa keselamatan yang ditawarkan di dalam nama Yesus bukan hanya sekedar selamat secara tubuh, tapi dikatakan juga secara jiwa. Ayat ini berkata dengan tegas dan jelas, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada siapa? Kepada Tuhan yang berkuasa untuk membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Wow, saudaraku. Ada banyak orang, saudaraku, depresi, takut. Karena apa? Mungkin masa depannya, mungkin dia dibully, mungkin dia mengalami keputusasaan, tidak tahu lagi, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang hubungannya. Karena mungkin ketika dia diputus, dia rasanya tidak lagi akan punya pasangan. Oh, saudaraku, ada berbagai macam yang lain. Tapi firman Tuhan berkata, keselamatan dari Tuhan bukan hanya bicara soal tubuh, tetapi keselamatan dari Tuhan berbicara lebih daripada itu, adalah jiwamu. Karena apa, saudaraku? Tuhan sanggup untuk apa? Untuk membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Oleh karena itu, jangan pernah takut apapun yang dapat hanya sekedar membinasakan tubuh ini. Tapi takutlah kepada Tuhan yang dapat membinasakan tubuh maupun jiwa di dalam neraka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 32 dari Kisah pasal 16. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Apa yang diberitakan, saudaraku? Yaitu firman Tuhan. Apa isi firman Tuhan? Paulus dan Silas menyampaikan bahwa satu-satunya pengharapan itu dan keselamatan itu hanya ada di dalam diri Yesus. Berbahagialah setiap kita. Karena ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau mempunyai pengharapan dan keselamatan. Bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di akhir kehidupan kita, yaitu kehidupan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan memang kalau kita berbicara tentang perikop keseluruhannya, kalau Anda baca lebih lanjut, maka sebetulnya orang-orang yang menangkap Paulus dan Silas pada keesokan harinya meminta supaya dibebaskan. Tapi menarik kalau Anda baca lebih lanjut, Paulus dan Silas tidak mau.
Malah dikatakan suruh pembesar-pembesar itu datang kepadaku. Karena aku ini adalah warga negara Roma. Tambah takut mereka. Jadi lihat luar biasa ya Tuhan itu. Coba bayangkan kalau kepala penjara ini langsung hunus pedangnya bunuh diri, saudaraku. Padahal besok mau dibebaskan. Jadi kalaupun pergi ya mereka senang, tidak ketakutan lagi malahan. Tapi justru karena masih ada di situ, mereka ketakutan karena apa? Paulus dan Silas itu warga negara Roma. Dan warga negara Roma tidak boleh diperlakukan semacam itu. Dan kalau mereka nuntut balik, bisa mereka dipenjarakan sebagai ganti daripada kesalahan mereka. Dan mereka tidak punya kesalahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu ajaib. Dialah satu-satunya pengharapan dan keselamatan. Bagaimana kita bisa ngerti bahwa Yesus adalah satu-satunya pengharapan dan keselamatan. Supaya kita ini tetap berjalan. Tidak putus asa, tidak depresi. Bahkan seperti kepala penjara ingin mengakhiri hidup ini dengan segala kekecewaan, dengan segala keputusasaan dan juga stres yang begitu luar biasa, seolah-olah tidak ada harapan lagi. Satu hal yang perlu kita sadari, hal yang pertama adalah bahwa kita ini punya musuh yang ingin membunuh dan membinasakan. Itu yang harus kita sadari. Sama seperti hari ini, saudaraku. Kita semuanya punya musuh sama. Yaitu punya musuh yang namanya virus COVID-19. Karena kita menyadari kita punya musuh yang sama, maka semua orang dianjurkan untuk pakai masker. Semua orang, saudaraku, dianjurkan untuk apa, saudaraku? Social distancing. Kita juga jangan kita berdekatan, jangan kita bergerombol, berkerumun. Itu kita sadari karena kita punya musuh yang sama. Ketika belum ada COVID-19, saudara, virus ini, kita bisa dengan seenaknya kita kumpul, bahkan kita melakukan kegiatan bersama, guling-guling bersama, dan banyak hal yang kita lakukan. Tapi setelah ada musuh yang namanya virus COVID-19, kita semuanya mulai sadar. Kita pakai masker. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadari juga bahwa kita ini punya musuh yang ingin membunuh dan membinasakan, sehingga kita ini selalu waspada. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pencuri ini siapa? Yaitu iblis. Iblis itu, saudaraku, ingin membunuh dan membinasakan kita. Dia memberikan, saudaraku, sebuah layar di depan hidup kita, bahwa engkau tidak lagi punya harapan. Dia menunjukkan kepada kita bahwa engkau tidak lagi punya kekuatan. Lebih baik engkau mengakhiri hidup ini. Salah satu peristiwa bunuh diri yang paling terkenal di Alkitab adalah bunuh dirinya Yudas Iskariot. Saudara, Yudas merasa sudah, aku sudah berdosa, aku sudah tidak bisa diampuni lagi. Aku telah menyerahkan guruku yang begitu baik. Dan iblis, saudaraku, mencuri damai sejahteranya, mencuri semua firman yang telah Tuhan tabur dalam hidupnya, dan kemudian membunuh dia, bunuh dirinya dan membinasakan. Karena kita tahu dia binasa di dalam kematian yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa ada iblis sebagai pencuri yang akan apa, saudaraku, mencuri damai sejahtera kita, mencuri setiap firman itu yang pada akhirnya membunuh dan membinasakan kita semuanya. Karena itu Tuhan Yesus selalu berkata, berdoalah dan berjaga-jaga. Beware of the trap.
Saudaraku, hati-hati terhadap jebakan iblis. Yang kedua, saudaraku, apa? Setelah kita menyadari bahwa kita punya musuh sehingga kita itu bisa waspada. Yang kedua adalah jangan takut. Jangan takut. Yesaya 41 saudaraku ayat 10 berkata, jangan takut karena aku menyertaimu, jangan khawatir. Karena aku adalah Allahmu, aku akan menguatkanmu, aku akan menolongmu, ya aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Ini dalam terjemahan yang lain. Jangan takut, aku menyertaimu, jangan khawatir. Aku ini Allahmu. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Kekhawatiran sehari cukuplah sehari. Mungkin hari-hari ini kita ini sedang khawatir, tetapi percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara kita. Yesus sendiri berkata, burung pipit saudaraku yang dijual 2 ekor 1 duit pun tidak akan jatuh tanpa izin daripada Tuhan. Rambut di kepalamu pun tidak akan jatuh tanpa izin daripada Tuhan. Dan burung pipit itu pun yang tidak menabur, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Jangan takut itu akan membawa kita kepada depresi dan putus asa. Kepala penjara ini saudara merasakan, aduh, aku sudah tidak berdaya lagi. Aku takut akan hukuman yang menimpa aku. Maka lebih baik aku bunuh diri. Saya mau katakan, jangan takut. Karena ada Allah yang beserta dengan kita semuanya. Yang ketiga, saudaraku, kita ini tidak pernah sendirian. Kita mungkin takut kalau kita ini sendirian. Tapi firman Tuhan berkata kita ini jangan takut karena apa? Karena kita tidak sendirian. Mazmur saudaraku pasal 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Apa artinya patah hati saudaraku dan remuk jiwanya? Adalah orang-orang yang berserah hanya kepada Tuhan. Menyadari setiap kelemahan kita. Bukan menampilkan kesombongan kita, kekuatan kita, kepandaian kita. Dan Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang demikian. Itu artinya apa? Kita tidak pernah sendirian. Saudaraku, Allah kita itu Allah yang ajaib. Dalam perjalanan hidup kita, melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak tahu sampai kapan. Ada yang meramal Juni, Juli, akhir tahun. Anak-anak kita juga sudah diliburkan. Bulan Maret masuk, ternyata diperpanjang lagi, April lagi, sekarang Mei, saudara. Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa kita tidak pernah sendirian. Dalam menjalani hidup ini, Tuhan itu dekat. Tuhan itu beserta dengan kita. Yang keempat, saudaraku, ini yang harus juga kita sadari. Bahwa Allah itu lebih besar daripada apapun, termasuk masalahmu. Termasuk saudaraku, masalah yang dihadapi oleh kepala penjara itu rasanya itu sudah membuat matanya gelap, saudaraku. Tapi ingatlah, kita punya roh Allah yang lebih besar daripada apapun. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 berkata demikian. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh, perhatikan, yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada di dalam dunia ini adalah roh ketakutan, roh putus asa, kegentaran, kekhawatiran. Tapi percayalah, roh yang ada di dalam hidupmu jauh lebih besar dari segala ketakutanmu, dari segala keputusasaanmu. Karena kita
berasal dari Allah. Allah yang telah menyelamatkan kita. Allah yang telah memulihkan kita semuanya menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang kudus. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan menarik, ketika Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat diberitakan, Kisah 16 ayat 33 berkata, pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh pilu mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ini, pada jam itu juga, firman itu adalah firman yang berkuasa. Dan itu masuk di dalam hati dari kepala penjara itu. Dia tahu hidupnya telah diselamatkan. Diselamatkan bukan hanya sekedar tubuhnya, tetapi jiwanya. Oleh karena itu saudaraku, ia merawat Paulus dan Silas. Dan bukan hanya merawat mereka, dia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Apa artinya dibaptis saudaraku? Bahwa dia adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Lihat saudaraku, dari keputusasaan, dari depresi, dari ingin bunuh diri, akhirnya kepala penjara ini beserta dengan keluarganya beroleh kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Dia boleh percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini, yuk kita terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kepala penjara di kota Filipi beroleh keselamatan, bukan hanya tubuhnya, bukan hanya karirnya, tapi jiwanya. Tapi karena percaya Tuhan diselamatkan. Biarlah kita semuanya terus mempercayakan hidup kita dan diri kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang sangat baik. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kepala penjara di Filipi yang putus asa, depresi berat dan ingin bunuh diri, ketika mendengar berita tentang Yesus sebagai satu-satunya penyelamat dan pengharapan, dia boleh bertobat, dia boleh percaya, dan ada sukacita yang besar di dalam keluarga itu. Bahkan sebagai respon daripada keselamatan yang Tuhan anugerahkan, kepala penjara di Filipi ini menjadi satu bagian tonggak dalam pelayanan penginjilan di kota Filipi bersama dengan Lydia. Terima kasih Bapa, ajar kepada kami untuk tetap mempercayakan hidup dan diri kami kepadamu. Karena roh yang ada di dalam diri kami yang asalnya dari Tuhan lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Kekhawatiran, keputusasaan, ketakutan apapun. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dan jikalau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda yang ada di rumah, Anda yang sedang putus asa, mungkin takut, khawatir, sama seperti kepala penjara Filipi ini, gak ngerti lagi, yang terlintas hanya mengakhiri hidup ini. Mungkin Anda belum sampai ke sana, tapi ada ketakutan, ada kepanikan, karena gak tahu apa yang harus kita lakukan. Sementara bahaya
dan ancaman itu datang bagi badai yang siap untuk memporak-porandakan kita semuanya. Tapi kita tahu kita punya Yesus. Paulus dan Silas memberitakan tentang berita keselamatan. Yuk kita datang kepada Tuhan. Siapapun Anda yang mungkin Anda sakit, Anda menghadapi masalah ekonomi, masalah keluargamu apapun, taruh tangan kananmu di dadamu, dan biarlah tangan Tuhan sendiri yang menjamah engkau, memulihkan engkau, memberkati engkau, menjamah engkau, melakukan perbuatannya yang ajaib. Bapa yang baik, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang dengan segala kerendahan hati mereka menaruh tangan mereka di dada mereka masing-masing. Mereka yang saat ini sedang sakit, mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan karena masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah masa depan kami, apapun itu Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih menjamah mereka. Biarlah di dalam nama Yesus yang satu-satunya pengharapan dan keselamatan itu, memulihkan, menyembuhkan, menolong, bahkan memberi jalan keluar dan mukjizat-Mu boleh terjadi atas setiap anak-anak-Mu. Jadi di dalam nama Yesus, dimanapun anak-anak-Mu berada, kasih-Mu, kuasa-Mu menjamah mereka semuanya. Kami boleh kuat, kami boleh tetap berdiri seperti batu karang, karena kami tahu hidup kami diletakkan di atas satu dasar yang teguh, yaitu batu karang yang paling teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lepaskan tangan-Mu, dan di akhir ibadah ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk situasi yang masih berlangsung di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mari ya Tuhan Yesus, Kau bekerja secara ajaib. Tangan-Mu terulur. Kami semua tetap sehat. Kami semua dalam perlindungan Tuhan, diberi imunitas yang kuat. Kami juga di tengah-tengah banyak orang tetap membawa kesehatan. Bahkan kami boleh membawa damai dan sejahtera. Berdoa juga untuk orang-orang yang terkena virus COVID-19 di berbagai dunia, di kota kami, di bangsa ini. Mari tangan-Mu juga menolong. Berdoa untuk keamanan tetap dalam perlindungan Tuhan. Beri hikmat kepada presiden kami, pemimpin-pemimpin kami, gubernur kami, wali kota kami. Semuanya ditolong. Kami berdoa, biarlah Tuhan, Kau juga menolong masalah sosial dan ekonomi. Semuanya boleh Tuhan tetap pulihkan dan tetap Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga para medis semuanya. Tuhan tetap melindungi mereka semuanya. Dan kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang pekan yang baru lalu. Untuk Ruth Basrianti, Ibu Sipora Nurnaini, Ruth Sri Yulianti, Titi Riani, Rikrianto, Elizabeth Widya, Tan Lisa, Bapak Haryanto Cahyono, Tabita Afinuryani, Deborah Dian Pratewi, Daniel Agung Prabowo, Ibu Elvira Sugiarto, Toto Aris Sigit Susero, Bapak Sri Ujianto, Ibu Rustian Ningsih, Bapak Yulianto, Samuel Prastio, Ibu Margareta Ning Handayani, Sukmayadi Saputra, Irin Kurniawati, Sadrah Agung Kurniawanto, Bapak Sutomo dan Marianita. Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan terus memberkati mereka dalam hari ulang tahun mereka yang mereka peringati minggu yang lalu. Biarlah berkat Tuhan yang terbaik mengalir atas hidup mereka. Sukacita dari sorga turun atas mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saatnya kami boleh mengakhiri ibadah kami dengan pengagungan kami.
Terima kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. El Shaddai. Dan Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang memberkati seluruh sidang jemaatmu, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Terimalah berkat Tuhan turun atas engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Sampai bertemu kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa dalam sukacita, dan berkat Tuhan melindungi kita semuanya. Haleluya. Amin. Sing
Shalom saudara, orang-orang yang putus asa biasanya cenderung memandang masalah dalam hidupnya jauh lebih besar dan lebih berat daripada kuasa Tuhan. Sehingga orang-orang ini berpikir pendek dan memilih jalan bunuh diri untuk mengatasi masalah hidup mereka. Ingatlah satu hal bahwa tindakan bunuh diri adalah dosa besar di hadapan Tuhan. Sebuah dosa yang tidak terampuni. Datanglah kepada Yesus dan terimalah kebebasan dan sukacita di dalam Dia. Sampai bertemu dalam kebaktian online yang akan datang Minggu 17 Mei 2020. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Yulianto dengan tema Biarlah Semua Mendengar. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan, selalu bersukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia dengan nomor rekening berikut ini. Untuk persembahan diakonia, disediakan QR Code BCA, sehingga jemaat dapat memberikan persembahan dengan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Bagi yang belum mempunyai aplikasi seperti Gojek, OVO, Dana, dan lain-lain, silakan mendownload di Play Store atau App Store dari ponsel Anda. Dan berikut jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.